Yang spesialnya seorang dari kampung bisa menjadi direktur. Ya, pasca sarjana di ASEAN University. Itu sangat luar biasa di menurut Kuala saya. Lumpur. Apakah kalau kita sewa pengacara itu pasti menang ya? Saya ini kan mubalik. Saya juga setiap Jumat khotbah. Oh, luar biasa ternyata. Saya khotbah. Saya ini mubaliknya IMIM, Islamic Center, membela rakyat. Makanya itulah asal muasalnya juga saya mendirikan Bainhamnya. Ah, ini dia Bainham. Iya. Bisa diceritakan? Di awal itu saya sudah menyampaikan moto Bainhameri, habiskan rasa takutmu, yang tersisa hanya keberanian. Beranilah melawan kebatilan. Beranilah untuk membela masyarakat yang sedang ditindas. Oke, Sabri di sini bersama podcast Rakyat.News. Baik, sore ini sangat bahagia menurut saya kita kedatangan sosok yang menurut saya menjadi panutan untuk kita semua. Di balik tampang yang kita somatan, tetapi ternyata dia adalah magister program Studi ASEAN University International. ASEAN University International. Menurut saya sangat luar biasa. Dia adalah Dr. Muhammad Nur atau sapaan Sang Doktor. Di balik ini kita akan berbincang terkait dengan siapa sih sosok ini yang banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, Kak, saya ingin tanya, Kak, siapa sih sosok kita ini, Kak? Kenapa banyak sekali orang, ayo kita ketemu sama Sang Doktor, dan saya sebagai pimpinan di media ini sangat mendengar dan nama kita sangat familiar. Kalau boleh tahu, boleh ceritakan sejarahnya siapa sih kita ini, Kak? Ya. Di mana? Kalau saya Muhammad Nur, tidak memiliki apa-apa. Kecuali saya menginginkan selalu memberi motivasi kepada orang. Tidak ada yang hal bisa berubah kalau orang itu bisa merubah dirinya sendiri. Tuhan saja bilang begitu, tidak berubah seseorang kalau bukan dirinya merubah dirinya sendiri. Yeah. Nah, semua orang bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dua pendekatannya, pertama ikhtiarnya maksimal, yang kedua doanya maksimal. Yeah. Kan begitu, pasti sampai ke tempat itu. Ya kan? Jadi kalau saya ditanya siapa saya Muhammad Nur, orang yang berasal dari kampung di Kabupaten Jeneponto, Desa Camba-Camba. Wow. Iya, sekolah di kampung juga. Jadi tidak ada yang spesial. Yang spesialnya seorang dari kampung bisa menjadi direktur. Ya, pasca sarjana di ASEAN University. Itu sangat luar biasa di menurut Kuala saya. Lumpur. Ya, kalau itu semua orang bisa mencapainya. Ya, tentu dengan jenjang pendidikan. Dan menurut saya itu bukan kehebatan. Hal yang biasa saja. Karena proses akademiknya juga jelas. Kemudian saya juga diberikan tawaran. Dari sisi mana dia melihat kemampuannya, saya juga kurang tahu. Karena saya sudah kurang lebih 3 tahun jadi dosen di ASEAN University International di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, selanjutnya saya ditawari untuk menjadi direktur pasca sarjana di Master of Law di bagian hukum di Kuala Lumpur. Ya, awalnya juga saya menolak karena jaraknya yang begitu jauh. Tapi kalau Makassar ke Kuala Lumpur kan kurang lebih 1 jam lebih. Berarti lebih lama lama Jakarta. Lebih lama dari Makassar ke Jeneponto. Iya, betul. Oke, Kak. Kak, ini kan aktivitas kita hari ini kan sebagai pengacara. Kalau boleh tahu sudah berapa lama jadi pengacara, Kak? Iya, saya berkecimpung di dunia hukum itu kurang lebih 13 tahun. Ya, jadi pengacara itu tidak dilihat berapa lamanya. Iya, Kak. Karena tidak ada senioritas di dalam advokat. Iya. Ya, semua adalah sama-sama penegak hukum. Baik yang baru dilantik maupun juga yang sudah lama disumpah. Iya. Baik yang baru disumpah maupun sudah lama disumpah, sama penegak hukum menurut amanat undang-undang. Nah, kalau ada pengacara mengatakan saya sudah lama disumpah dan pengacara senior, senioritasnya itu mungkin umur. Iya. Iya kan? Kalau dari sisi dia penegak hukum sama saja. Karena tidak ada pangkat di advokat.
seperti polisi, ada senior, ada junior. Oh, berarti sama ya? Sama, tidak ada pangkatnya. Selama ini sudah berapa banyak kasus yang selama 13 tahun ini sudah berapa banyak kasus yang kita tangani, Kak? Kalau kasus sekarang saja di kita kurang lebih 2 tahun itu ada di kantor 240 kasus. Dan kurang lebih 2 tahun ini. Yang sebelum-sebelumnya kita tidak bisa hitung lah berapa kasus. Ya kan? Jadi kita jalan membantu masyarakat. Jadi tugas dari seorang advokat menurut sumpah di poin keempat dalam sumpah advokat itu adalah membantu masyarakat. Jadi kita ini adalah pejuang membantu masyarakat. Kita tidak digaji negara, tapi kita punya pekerjaan mulia. Makanya dalam undang-undang advokat itu adalah pekerjaan mulia. Iya. Iya kan? Iya, selain pekerjaan mulia juga dia adalah profesi terhormat. Iya. Jadi ini pekerjaan mulia, profesi terhormat. Kita harus jaga. Kita harus jaga sebagai lawyer, ya kita harus jaga. Kak, jadi yang tadi apa ya? Apakah kalau kita sewa pengacara itu pasti menang ya? Oh tidak. Pengacara dibayar itu namanya success fee. Dia dibayar bukan untuk memenangkan perkara, tapi berusaha untuk menangkan perkara. Oh, gitu. Iya kan? Iya. Jadi dia dibayar bukan untuk menangkan perkaranya orang, tapi berusaha untuk menangkan perkaranya orang. Oh iya. Tidak boleh kita menjanjikan juga kemenangan. Jadi kita lihat, jadi ada namanya analisis kasus. Di analisis kasus kita sudah bisa prediksi bahwa dari sisi alat hukum, alat bukti itu bisa kita menangkan perkara ini. Tapi itu tidak disampaikan ke klien. Iya. Ya toh. Tapi kita menyampaikan kalau klien bagaimana Pak, kira-kira saya bisa dimenangkan, insya Allah toh, dari sisi alas hukum. Iya toh. Ada mempertimbangkan hakim ya terserah. Makanya saya selalu bilang yang menghukum itu bukan undang-undang, yang menghukum keyakinannya siapa? Keyakinan hakim. Makanya dalam putusan kita kan selalu itu ada. Berarti ada teori baru sebenarnya ini. Yang menghukum ini bukan undang-undang. Undang-undang cuma rujukan. Karena kalau undang-undang secara hukum menghukum orang, ya sudahlah. Pengedar narkoba jelas 114 dihukum menurut undang-undang itu. Iya. Nggak usah lagi masuk ke persidangan, ngapain? Karena kan sudah melanggar undang-undang. Iya. Itu menjadi PR sendiri. Iya, tapi kan tidak. Ternyata bukan itu menghukum, undang-undang bukan menghukum. Undang-undang hanya rujukan untuk dilakukan pembelaan maupun juga dijatuhkan hukuman di dalam persidangan. Kan itu. Nah, apakah betul orang itu pengedar atau pemakai atau apa? Kan itu nanti. Ya. Kak, sedikit lagi Kak. Mungkin boleh ceritakan ada tidak selama mendampingi yang menurut Kakak itu yang menyedihkan atau yang paling berkesan lah di mata iya. Jadi saya pernah menangani kasus perdata. Saya mendampingi salah satu pengusaha, tapi tidak usah sebut namanya kan. Ini menjaga kode etik advokat kan. Iya kan. Iya. Saya ini kan mubalik. Saya juga setiap Jumat khotbah. Oh, luar biasa ternyata. Saya khotbah. Saya ini mubaliknya IMIM Islamic Center. Nah, boleh lihat jadwal saya di situ setiap Jumat. Jumat ini saya di Bank BTN Kalajaligo ya apa? Iya, Jalaligo. Saya di situ khotbah Jumat. Saya ada satu peristiwa, selesai khotbah di salah satu masjid di Makassar. Saya keluar di masjid. Mau keluar, ada orang tua yang peluk saya dari belakang, pukul pundak saya dan peluk. Assalamualaikum Pak Ustaz. Salam. Kita kenal saya Pak Ustaz? Saya tidak kenal Pak. Yeah. Saya orang yang kita kalahkan hari Rabu kemarin di pengadilan. Saya kaget. Wah, iya Pak. Kenapa? Itu tanah Pak Dokter, Pak Ustadz, itu tanah saya. Nenek moyang saya yang punya. Kita kalah karena kita jago di dalam pengadilan. Hebat, mendampingi lagi orang ada uangnya. Saya bingung apa jawabannya. Kalau mendengar khutbahnya Pak Ustadz dengan apa yang Pak Ustadz lakukan ke keluarga kami, itu sangat luar biasa Ustadz. Terpukul kami semua sekeluarga. Saya sedih. Jadi saya katakan kan putusan itu NO. Masih bisa dilakukan upaya hukum lain. Lakukan upaya hukum lain. Akhirnya dia katakan saya tidak mau kalau masih Pak Ustadz pengacaranya di sebelah. Saya katakan tugas saya sudah selesai. Sudah menang.
Masih ada hukum lain yang bisa ditempuh, tempuh hukum lain itu. Saya nanti bantu bagaimana caranya bisa kita menang. Toh? Karena keyakinan saya, memang yang saya dampingi itu orang salah. Iya, iya, iya. Iya, tapi kenapa bisa menang? Ya itu keyakinan hakim lah, bukan saya. Iya kan? Saya hanya membantu mengarahkan. Bagaimana hakim melakukan putusan? Ya itu bukan kewenangan saya. Nah, dari situ dia melawan banding, bla bla bla. Alhamdulillah dia menang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah itu menurut saya, ya satu peristiwa yang dua profesi ini yang menurut saya berbeda. Dan itu saya merasa bahwa saya harus selalu di pihak yang benar. Membela yang benar. Membela rakyat. Makanya itulah asal muasalnya juga saya mendirikan Bainham. Ini dia Bainham. Iya. Bisa diceritakan apa sih sebenarnya yang mendasari Bainham ini didirikan? Ya, Bainham itu adalah bukan ormas, bukan juga LSM, dia bukan juga OKB. Bainham itu adalah Badan Advokasi Hukum. Nah, tujuannya apa Bainham? Di sini kumpulan beberapa pengacara, teman-teman, kemudian orang-orang yang mau belajar hukum. Maka kita sebut seluruh anggota Bainham yang sudah melakukan pendidikan itu sebagai praktisi hukum. Praktisi. Apa yang dimaksud dengan praktisi hukum adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan atau kelompok yang mendalami ilmu pengetahuan yang terkait persoalan hukum. Itu yang dimaksud dengan praktisi hukum. Wajar tidak? Wajar. Kenapa? Karena ada pendidikannya. Ya kan? Apa tujuannya Bainham? Pertama, dia melakukan mengedukasi masyarakat untuk mengetahui hukum. Berarti ketika ada masyarakat yang butuh hukum, langsung ke Bainham tempatnya. Iya. Iya. Jadi kita ini kan punya program wajib Bainham. Satu program wajibnya Bainham itu adalah klinik hukum. Wah, Iya. ternyata klinik itu bukan hanya di kesehatan saja, oh, iya. tapi di hukum ada. Luar biasa. Jadi kita memang program wajib Bainham itu adalah membentuk klinik hukum setiap desa. Wajib hukumnya seluruh DPD itu wajib membentuk klinik hukum setiap desa. Apa tujuan dari klinik hukum ini? Kalau ada masyarakat yang buta masalah hukum, terbentur persoalan hukum, tidak mengerti apa-apa, melapor ke Bainham di klinik hukum itu. Nanti personil dari Bainham ada pengacaranya kalau itu litigasi. Kalau umpamanya harus masuk di persidangan, ya pengacaranya Bainham kurang lebih 1.400 sekarang seluruh Indonesia. Luar biasa. Ya kan? Kemudian ada non litigasi, inilah yang praktisi hukum. Non litigasi itu kami juga ada paralegal. Nah, non litigasi inilah yang mendampingi, baik itu dalam pemeriksaan kepolisian maupun juga mendampingi untuk bertemu dengan pemerintah-pemerintah setempat, menjelaskan tentang duduk persoalan yang mereka tidak paham. Nah, pertanyaannya, ini dibayar gratis? Gratis. Ya, ternyata klinik hukum ini gratis dan gratis. Yakin ini sangat membantu masyarakat ya nih. Insya Allah. Tujuan kita memang di situ. Mimpinya anggota Bainham saya selalu tekankan adalah mimpilah kalian ditangisi jutaan orang pada saat meninggal dunia. Luar. Itu mimpi ya, mimpinya kita. Ya. Kak, mungkin kita bisa sampaikan ada sih visi misinya Bainham sampai. Ya, visi misi Bainham adalah bagaimana hukum ini bisa disentuhkan kepada masyarakat. Ya, jadi hukum ini melalui klinik-klinik hukum itu disentuhkan ke masyarakat. Bahwa masyarakat ini tidak boleh ada lagi yang dibodoh-bodohi, yang ditipu karena persoalan hukum yang dia tidak tahu. Ada masyarakat yang dirampas haknya, tanahnya diambil, dibuatkan surat yang A, B, C, D. Sehingga dia merasa, saya mau lari kemana? Saya tidak ada tahu masalah hukum. Ya mungkin kalau orang-orang punya power lagi yang melakukan itu, masyarakat tambah takut. Nah, makanya moto Bainham di awal itu saya sudah menyampaikan. Moto Bainham habiskan rasa takutmu, yang tersisa hanya keberanian. Beranilah melawan kebatilan. Beranilah untuk membela masyarakat yang sedang ditindas. Karena itu moto yang harus kita jadikan sebagai acuan dalam berbuat. Ya Kak. Gitu. Mungkin Kak, apa sih harapan ke depannya terkait dengan Bang Mary? Iya,
Kalau harapan saya 2022 insya Allah Bain Hameri sekarang kan sudah terbentuk di 34 provinsi. Wah, luar biasa juga ya. Sudah 34 provinsi terbentuk. 2022 Maret atau Mei, paling lambat Mei, ulang tahunnya Bain Hameri. Bain Hameri sudah ada di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia. Ya, sekarang sudah terbentuk 34, sudah aman 34 provinsi. Ya? Provinsi. Sekarang kita mengharapkan 2022 Maret Mei itu Bain Hameri sudah ada di setiap kabupaten kota sampai ke desa-desa. Ya, klinik hukumnya juga sudah menyebar. Makanya kita bekerja keras. Bekerja keras untuk membesarkan Bain Hameri, ya tidak lain bukan hanya sekedar untuk membuktikan bahwa kami ini besar, tapi kami ini berguna untuk bangsa dan negara ini. Apa yang kami bisa sumbangkan? Kami tidak pernah berpikir orang Bain Hameri apa yang bisa kita ambil dari negeri ini, tapi apa yang kita sumbangkan. Cukuplah mereka berjuang mengangkat senjata di masa dulu. Sekarang kami mengangkat keadilan, menunjukkan kebenaran. Itu yang kami akan lakukan dari Bain Hameri. Luar biasa. Dan saya rasa bahwa niat dan ikhtiarnya ini sangat Insya luar Allah biasa, memberikan inspirasi sama kita. Kira-kira ketika ada masyarakat yang butuh bantuan hukum, kira-kira bagaimana langkahnya, Kak? Mungkin bisa. Iya, terakhir. boleh mereka mendatangi klinik hukum. Jadi Bain Hameri itu ada namanya PBH, Pusat Bantuan Hukum Bain Hameri. PBH menaungi klinik hukum. Jadi boleh mereka secara langsung datangi klinik-klinik hukum, itu otomatis dilakukan bantuan hukum. Gratis. Kalau ada yang suruh bayar, telepon saya pecat semua itu yang kasih bayar. Ya, karena itu memang kita sudah sampaikan, tidak boleh ada yang bayar dalam melewati klinik hukum itu. Ya, ini sudah komitmen dan kita harus komitmen terhadap rakyat, komitmen juga dalam organisasi. Jadi itu. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah ternyata saya sangat mengutip hilangkan rasa takutmu. Iya. Itu yang sangat memberikan inspirasi untuk kita hilangkan rasa takut, itu kepentingan masyarakat. Betul. Itu ya. Betul. Saya rasa itu adalah sangat memberikan kita inspirasi untuk kita semua bahwa organisasi yang ini Bain Hameri bukan hanya sekedar hukum, tetapi adalah bagaimana kita membantu masyarakat dan kepentingan masyarakat, tentunya masyarakat yang menengah ke bawah. Betul. Terima kasih Kak atas di podcast kita. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Ya.